Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya kiranya seluruh umat Tuhan, mulai dari anak-anak, orang-orang muda, para orang tua semua sehat dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang iman dan ketaatan. Dan dua hal ini menjadi penting karena iman dan ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya itu akan menghantar kita mencapai hidup yang berkemenangan. Atau dengan kata lain, iman dan ketaatan kita merupakan syarat untuk mencapai hidup yang berkemenangan. Hidup itu kan seperti orang yang lagi berperang. Setiap hari kita berperang melawan kesukaran, melalui kesulitan, berbagai macam kesukaran dalam kehidupan ini. Nah, itu peperangan kita setiap hari. Dan yakinlah bahwa kita didesain oleh Tuhan bukan untuk menjadi pecundang, tetapi Anda dan saya, kita umat Tuhan didesain untuk menjadi lebih dari pemenang. Demikianlah kata firman Tuhan, ya. Dan tentu doa harapan saya, doa dan harapan Tuhan tentu agar seluruh umat Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu dalam Ibrani pasal 11, ini definisi dari iman. Udah siap ya? Baik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang Anda harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, hari ini tentu kita punya harapan-harapan kan? Kita punya iman, kita punya harapan-harapan. Yang sakit punya harapan untuk sembuh. Yang lemah punya harapan untuk menjadi kuat. Yang dalam peperangan mempunyai harapan untuk mencapai kemenangan. Ya, baik ekonomi, kesehatan, dan segala sesuatu yang lain. Hampir rata-rata setiap orang yang pernah hidup di dunia ini pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Sekalipun tingkat kesulitannya itu berbeda, tapi hampir rata-rata orang mengalami kesulitan. Khususnya hari-hari ini, di mana pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kesulitan yang begitu meluas di hampir seluruh belahan dunia kita pada hari-hari ini, dan khususnya di negeri kita. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pandemi begitu meluas, masalah sosial dalam masyarakat kita, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Kita orang-orang percaya hidup dalam planet yang sama, kita menghadapi satu situasi yang sama dengan yang dihadapi oleh teman-teman kita atau orang lain. Kita menghadapi hal yang sama. Kita tidak boleh kalah atau dikalahkan oleh situasi ini. Situasi-situasi seperti ini kan dari waktu ke waktu ada terus, cuman bentuknya aja yang beda. Betul. Sejak zaman nenek moyang kita, sejak dunia diciptakan dari abad ke abad terus bergulir sampai hari ini, ada tingkat-tingkat kesulitan yang terus ada. Dan hari ini kita mengalami pandemi ini. Dan ketika pandemi ini selesai, kapan kita tidak tahu, dan tentu ada sesuatu lain yang harus kita hadapi. Dan saya tidak bermaksud untuk mengintimidasi Anda, tidak sama sekali. Tetapi kita sedang berbicara sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dalam kehidupan ini. Satu masalah datang, selesai, datang pula masalah yang lain. Masalah yang lain biasa diselesaikan, datang pula problem yang lain. Itulah kehidupan. Dan berkali-kali saya katakan bahwa dalam kehidupan ini memang dunia kita ini tidak pernah betul-betul steril dari masalah-masalah.
kita berada dalam situasi yang seperti ini sekali lagi, tapi Tuhan mau supaya kita tidak dikalahkan oleh keadaan ini, tapi kita justru akan, Tuhan mengharapkan, saya mengharapkan, kita akan keluar menjadi pemenang dalam situasi ini. Lalu tentu kita bertanya bagaimana caranya. Sebab kalau kita menilik sejarah perjalanan umat Tuhan dari waktu ke waktu, terus ada masalah-masalah seperti ini. Masalah-masalah yang berat. Bahkan lebih berat daripada ini barangkali ya. Ada. Tapi selalu kita bisa melihat ada jalan keluarnya. Ya, ada jalan keluarnya. Lalu caranya bagaimana? Nah, ada dua hal yang coba kita pikirkan, kita renungkan secara singkat dalam pesan pastoral hari ini. Yang pertama adalah milikilah iman. Milikilah iman. Kita sudah melihat tadi definisi dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Landasan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat hari ini apa kira-kira yang terjadi dalam hidup kita 1-2 tahun ke depan. Kita tidak pernah melihat dan kita belum melihat apa yang terjadi di depan kita, dunia yang akan datang. Tapi dengan iman ada sesuatu yang kita harapkan. Dan tentu kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Ya, sesuatu yang lebih baik seperti yang saya katakan tadi. Yang sakit punya pengharapan untuk sembuh. Kita dalam pergulatan ini kita akan keluar sebagai pemenang. Kita mengalami kesulitan ekonomi, kita akan melihat ke depan, kita punya harapan ekonomi, usaha dan pekerjaan kita menjadi lebih baik. Kita lagi bergelut dengan masalah-masalah pelayanan, maka kita akan melihat prospek ke depan dalam pelayanan kita. Nah, itulah harapan-harapan. Hari ini belum kita lihat, ya, harapan-harapan seperti apa yang saya katakan tadi kita belum lihat. Kemenangan belum kita lihat. Masalah ekonomi, jawaban dari masalah ekonomi belum juga kita lihat. Berkat-berkat yang berlimpah belum kita lihat. Jalan keluar, jalan terbuka belum kita lihat. Yang kita lihat justru sebaliknya. Tetapi iman itu adalah merupakan satu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, Anda berharap apa? Ya. Tiap-tiap orang punya pengharapan. Ya. Saya punya pengharapan, Anda punya pengharapan. Tentunya pengharapan kita adalah pengharapan untuk merendam hidup kekal di dalam Kristus. Dan silakan Anda juga boleh memiliki pengharapan-pengharapan yang lain. Nah, yakinlah bahwa pengharapan kita satu kali, karena Tuhan itu setia, maka Dia akan menolong kita sehingga Dia akan mewujudkan, ya, mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Semua yang kita harapkan belum dapat kita jamah dengan tangan kita, belum kita lihat dengan indera mata kita, belum. Tapi satu kali hari ini memang kita belum melihat, tapi satu kali apa yang hari ini belum kita lihat, satu kali itu akan menjadi sesuatu yang kita lihat sesuai dengan harapan dan impian kita. Ya, itulah iman. Maka dalam terjemahan yang lain sedikit berbeda terjemahnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis begini: beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Saya ulang, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Yakin dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Yakin dengan sungguh-sungguh, ya, berarti sebuah kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Sekali lagi, artinya bahwa satu ketika nanti apa yang kita belum lihat hari ini, kita yakin bahwa pasti
pada suatu saat nanti. Apa yang kita tidak lihat, yang kita harapkan dari ini, pada suatu saat nanti pasti akan kita lihat. Luar biasa, ya. Yang kedua adalah hiduplah dalam ketaatan. Jadi beriman saya tidak cukup, tapi beriman kepada Tuhan, beriman kepada firman-Nya, itu harus dibarengi dengan ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Totalitas dalam ketaatan. Coba kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 8. Silakan membuka Alkitabnya. Ya, ditulis seperti ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Oh, Tuhan Yesus menjadi satu model, menjadi contoh bagi kita semua. Sekalipun dia adalah anak, sekalipun dia adalah putra Allah, tapi justru status dia sebagai anak, sebagai putra Allah yang memberikan teladan bagi kita. Dia taat dalam segala sesuatu, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang tanpa reserve, ketaatan yang tanpa berbantah-bantah, ketaatan yang tanpa menghitung kerugiannya, keuntungan dan kerugiannya, tapi tentu tidak menghitung kerugiannya. Seperti ketika Tuhan dipanggil Abraham, Alkitab menulis Abraham taat ketika ia dipanggil keluar dari daerahnya, pergi ke suatu tempat yang dia belum tahu. Tempat yang belum tahu, tempat yang bakal dia tuju, dia belum tahu. Tapi Alkitab jelas mengatakan Abraham taat ketika ia dipanggil. Luar biasa. Ya, marilah kita mempunyai ketaatan yang seperti itu. Ya. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Nah, pada umumnya kita punya iman, ya kan? Tapi iman kita tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Kenapa? Karena kita tidak mengimbangi iman itu dengan sebuah tindakan. Itulah tindakan ketaatan. Model kita yang paling sempurna adalah Kristus sendiri misalnya. Ya, ia taat. Bahkan Alkitab menuliskan dia taat bahkan sampai mati, dan mati di kayu salib. Nah, itulah sebabnya ada kompensasi dari Bapa. Sehingga Alkitab menuliskan, itulah sebabnya maka ia menerima. Bapa menganugerahkan kepada dia nama segala nama. Tidak ada satu nama, tidak ada satu lutut yang tidak bertelut, tidak ada satu lidah yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kompensasi diberikan begitu. Dia ditinggikan lebih dari semua yang lain. Dan peninggian ini adalah merupakan satu kompensasi karena ketaatan Kristus Tuhan kita. Ketaatan yang tanpa reserve, ketaatan yang tanpa berbantah-bantah, ketaatan yang tak pernah menghitung berapa mahal harga yang dibayar. Kita mohon anugerah Tuhan agar kita mempunyai ketaatan yang seperti itu. Ketaatan dalam hal apa? Ketaatan dalam segala sesuatu. Ketaatan pada seluruh kehendak Tuhan, ketaatan atas semua instruksi firman-Nya yang diberikan kepada kita. Taat hidup dalam kesucian, kan? Taat hidup dalam kebenaran, taat hidup dalam kejujuran, ya kan? Taat hidup dalam cinta, dalam kasih. Suami mengasihi istri, istri taat tunduk pada suami. Ya. Anak-anak taat pada orang tuanya misalnya. Ketaatan dari seluruh sisi kehidupan. Ketaatan pada instruksi firman Tuhan. Ketaatan pada kebenaran. Kalau Anda perhatikan, dalam sejarah perjalanan umat Allah, mulai dari perjanjian lama di sana, sampai terus
masa kini kita menemukan bahwa hanya orang-orang yang taat saja yang mengalami kemenangan dalam kehidupan. Menang atas ekonomi, menang atas pergumulan-pergumulan yang lain. Nah, itu. Anda lihat bahwa bukan saja kita umat Tuhan yang mengalami tingkat kesulitan yang tinggi seperti kita hari ini, tapi hamba-hamba Tuhan juga mengalami kesulitan-kesulitan di masa-masa yang lalu. Tapi bagaimana kita lihat dua hal itu ada dalam kehidupan hamba-hambanya, iman dan ketaatan. Contoh yang Anda kenal misalnya Elia, ya. Elia ketika terjadi satu wabah kelaparan yang mematikan, Tuhan masih memelihara hambanya. Ya. Bagaimana Tuhan pelihara Elia melalui cara-cara yang di luar penalaran manusia. Elia harus pergi, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke pinggir sungai Kerit. Tuhan pelihara Elia di sana melalui burung gagak yang Tuhan kirimkan, perintahkan untuk memelihara Elia, membawa roti dan daging kepada Elia. Anda perhatikan itu. Ini tidak sesuai dengan penalaran kita. Burung gagak itu kan pemakan daging, ya. Tapi anehnya ini burung daging nggak dimakan oleh si burung gagak. Daging itu ditaruh di paruhnya, dikirimkan pada Elia. Ini tidak sesuai dengan penalaran kita. Artinya bahwa Tuhan itu bisa menggenapi firman-Nya menurut caranya sendiri. Nah, sebab itu saya seringkali mengatakan jangan kita mencoba untuk menempatkan Tuhan itu dalam kotak kecil pikiran kita. Ya. Pikiran kita dalam kepala kita, dalam otak kita yang begitu kecil. Artinya kalau kita tidak menggunakan cara seperti ini, tidak mungkin bisa terpelihara. Ya. Nah, sebab itu berikan kebebasan kepada Tuhan untuk berkarya sesuai dengan caranya sendiri, ya, sesuai dengan kedaulatannya sendiri. Ya, jangan kita batasi dengan pikiran kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak menemukan sesuatu yang di luar nalar kita, ya banyak kali orang mulai merekayasa sehingga menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Asal apa yang dia harapkan itu tercapai gitu ya. Padahal bukan demikian. Ya, jadi ketaatan tanpa reserve. Tuhan pelihara Elia melalui cara-cara itu. Rupanya masa paceklik masih terlalu panjang. Tuhan perintahkan Elia untuk berjalan beberapa puluh mil lagi ke satu tempat, ke Sarfat. Tuhan mau pelihara. Tuhan pelihara Elia di sana. Melalui cara juga di luar penalaran Elia. Bukan seorang wanita kaya, seorang wanita konglomerat yang pelihara Elia, tapi adalah seorang janda yang hidupnya justru pas-pasan. Tuhan pelihara itu. Ya, sebab itu sekali lagi mari kita serahkan semua ke dalam kedaulatannya. Jangan menempatkan Tuhan, menyimpan Tuhan yang tak terbatas itu dalam kotak sempit pikiran kita. Berikan keleluasaan, berikan kebebasan Tuhan untuk berkarya. Ya. Tanggung jawab kita adalah mentaati, itu aja. Dan saya tidak punya waktu untuk memberikan contoh-contoh yang lain. Ya. Tanggung jawab kita adalah mentaati seluruh kebenaran. Tuhan Yesus bersabda begini, apabila roh kebenaran itu datang, apabila Roh Kudus itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kita harus hidup dalam seluruh kebenaran. Tidak boleh sebagian dari kebenaran, tapi kita harus hidup seluruh kebenaran. Artinya kita harus taat, mentaati seluruh kebenaran itu. Tidak mudah, tapi Roh Kudus mampu menolong kita. Dan yang penting adalah, apakah kita punya kerinduan seperti itu. Iman kita memiliki, tapi yang kedua, kita semua anugerah Tuhan, supaya kita diberikan kemampuan untuk taat. Taat pada
bukan sebagian kebenaran, tapi taat pada seluruh kebenaran. Ya, dengan dua hal itu, yakinlah, pandemi ini sampai kapan kita tidak tahu, ya. Tapi saya yakin akan berhenti pada suatu waktu nanti. Yakinlah bahwa ini akan menguji kesetiaan kita, menguji juga ketaatan kita. Dan yakinlah bahwa pandemi ini tidak akan pernah menghancurkan kita, tetapi pandemi ini justru akan membawa kita terbang lebih tinggi. Ya, milikilah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita akan melihat nanti apa yang kita harapkan, karena Tuhan menjamin pengharapan kita bukan pengharapan kosong, pengharapan yang akan dikecewakan, tapi pengharapan kita adalah sebuah kepastian. Dan yang kedua, hiduplah dalam ketaatan tanpa berbantah-bantah. Ya, saya kira Anda tahu apa yang kita taat dalam hal apa. Taat pada seluruh kebenaran, ya, dengan tidak membantah, dengan tidak berbantah-bantah, taat dengan setia, ya. Dan yakinlah dua hal inilah yang akan menghantar kita umat Tuhan, menghantar kita hamba-hambanya untuk hidup berkemenangan menghadapi apapun pergumulan-pergumulan kita, termasuk dampak dari pandemi ini. Begitu orang bisa hancur dan berantakan, baik ekonomi, sosial, tapi bagi kita akan terus eksis karena Tuhan yang menolong kita. Ya, nah, saya berdoa supaya kiranya kita tetap mengambil komitmen pada hari ini, berpegang pada dua hal, beriman dan mentaati seluruh kebenaran. Dan yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Saya ingin membacakan Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita memperoleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, artinya ketika kita masih anak-anak, ya seringkali orang tua kita, papa kita mendisiplin kita, ya. Jadi waktu disiplin diberikan rasanya nggak enak, ya. Tuh papa kok kejam, mama kok kejam, nggak mengasihi. Itu perasaan kita waktu kita masih kecil. Tapi sekarang kita tahu, ternyata ketika kita kilas balik beberapa puluh tahun yang lalu, oh saya bersyukur ya, karena ternyata disiplin itu akan membawa kebaikan bagi saya. Ya. Sekarang kita bisa menghormati mengapa papa mama kita memberikan disiplin yang begitu. Ya, kita hormati. Nah, seringkali kita nyesel, waduh kalau begitu, tahu begitu aku taat ya dulu ya. Aku nggak melawan tapi aku taat. Ya. Nah, Alkitab mengatakan tadi, jadi bapak kita, orang tua kita mendisiplin kita untuk kebaikan kita dalam waktu yang singkat. Tetapi Bapa segala roh itu mendisiplin kita untuk kebaikan kita, untuk sebuah kekekalan. Bukan kebaikan sementara, tetapi kebaikan dalam kekekalan. Nah, sebab itu tentu hari ini kita baru sadar, disiplin yang diberikan oleh orang tua kita waktu masih kecil ternyata membawa kebaikan bagi kita. Hari ini mari kita juga sadar, ya, bahwa apa yang terjadi bukan Tuhan yang memberikan kesulitan bagi kita, tidak. Tapi kenapa Bapak sudah mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi? Tujuannya adalah mendidik kita, mendisiplin kita, dan mari kita belajar taat. Ya, apapun yang terjadi, mari kita belajar taat. Satu lagi ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saya ulang, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, puji Tuhan, mari kita belajar taat. Saya belajar taat. Ya, jadi renungan ini bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk konsumsi diri saya sendiri. Saya belajar untuk taat dalam segala hal. Memang tidak mudah, tapi kita bersyukur bahwa
hasil ketaatan itu, kita akan melihat anugerah Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Ya, Tuhan memberkati. Ya, selamat belajar taat. Ya, milikilah iman dan tetaplah taat dalam segala sesuatu, dan Anda akan melihat masa depan yang lebih baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita pikirkan, lebih baik dari apa yang kita doakan. Terus berjuang dan tetap semangat. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu yang mengajar kami tentang 2 hal, beriman dan ketaatan. Kami tahu Tuhan bahwa 2 hal inilah yang akan menghantar kami umat-Mu mencapai hidup yang penuh dengan kemenangan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah peperangan sekalipun. Kami yakin Tuhan bahwa pandemi ini tidak akan pernah menghancurkan kita, anak-anak-Mu yang hidup beriman dan ketaatan, tapi justru ini akan membawa kami terbang lebih tinggi. Oh Tuhan, kami akan melihat prospek kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar mempercayai Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya pengharapan. Pengharapan kami bukan sesuatu yang kosong, dan kami tahu apa yang tidak kami lihat hari ini, apa yang belum kami lihat hari ini, satu kali kami akan melihat dan kami akan mengalami apa yang kami harapkan itu akan terjadi dan kami rasakan pada suatu saat nanti. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami belajar taat kepada firman-Mu, taat pada seluruh kebenaran dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tolonglah kami Tuhan. Seringkali daging kami memberontak, seringkali kami melawan, dan kami seringkali berpikir bahwa ketaatan itu merugikan diri kami. Tapi hari ini menyadarkan kami semua ya Tuhan, bahwa justru ketaatan tidak akan menghancurkan kami. Ketaatan akan membawa kami dalam kehidupan yang lebih baik, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan sosial, dan dalam kehidupan ekonomi dari seluruh umat Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak yang masih sekolah melalui daring, melalui online, dan ini tidak akan pernah mengurangi kecerdasan dan kepandaian dari anak-anak kami. Ya Tuhan, tolong anak-anak yang masih kecil dan para mahasiswa juga yang kuliah melalui online. Tuhan menolong, memberkati masa depan mereka. Untuk para orang tua, para ibu, bapak yang bekerja, memperjuangkan ekonomi, usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkatilah umat Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bahwa umat-Mu akan naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ajarkan kami tetap setia kepada firman-Mu, melakukannya, mentaatinya dengan tidak menyimpang ke kiri, ke kanan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, ya, selamat bekerja dan sukses. Sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doa.